Halo Sobat Budaya, selamat datang di podcast Tebu, Terka Budaya, tempat di mana kita membedah fenomena, meresapi makna, dan mencari jati diri di tengah derasnya arus transformasi digital. Sama saya Kina Laurika. Hari ini kita akan membahas topik yang tidak hanya relevan, tetapi juga sangat krusial, yaitu transformasi budaya di era digital. Memperkuat atau justru menggerus identitas lokal. Di tengah ledakan teknologi dan serbuan budaya global, kita sering bertanya-tanya, apakah digitalisasi membawa kita lebih dekat dengan akar budaya kita, atau justru perlahan malah mengikisnya? Dan tentu saya tidak sendiri hari ini. Sudah hadir bersama kita seorang duta genre dan juga reporter salah satu media di Lampung, yaitu Anissa Novirda. Selamat datang Anissa, bagaimana kabarnya? Iya, sebelumnya terima kasih atas undangannya. Senang banget bisa datang ke sini. Aku kabarnya baik. Kalau kamu gimana? Alhamdulillah kabarnya baik. Jadi teman-teman tamu kita kali Jadi teman-teman, tamu kita kali ini adalah seorang duta genre dan juga reporter yang begitu banyak memiliki prestasi. Dalam segmen pertama ini, kita akan ngobrol dulu nih tentang bagaimana media sosial, tren digital, dan gaya hidup masa kini berperan dalam membentuk atau mungkin mengubah cara kita melihat budaya lokal. Jadi, siap-siap buat insight yang mendalam, perspektif yang segar, dan obrolan yang bikin kita mikir dua kali tentang siapa kita sebenarnya di tengah dunia yang serba cepat ini. Langsung aja yuk Sobat Budaya, kita mulai obrolannya. Oke Anissa, sebagai seorang duta genre sekaligus reporter, menurut Anissa bagaimana sih media sosial mempengaruhi cara generasi muda memandang dan mengapresiasi budaya lokal saat ini? Oke, kalau menurut aku pribadi nih ya, media sosial itu kan seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, media sosial bisa menjadi jembatan untuk kita memperkenalkan budaya-budaya lokal ke halayak luas untuk lebih dikenal lagi gitu ya. Tapi di satu sisi tentunya ada tantangannya. Media sosial sekarang didominasi oleh konten-konten budaya global yang membuat audiens atau penonton itu merasa lebih didominasi dan bahkan menganggap budaya-budaya lokal itu tidak menarik. Ada juga yang menganggap bahwa budaya lokal itu kuno, tidak modern gitu. Nah, ini kan bisa menjadi evaluasi ya untuk kita, generasi muda khususnya, sebagai konten kreator mungkin atau sebagai yang mengkonsumsi konten-konten digital untuk lebih bijak lagi dalam menggunakan media online, media digital, bagaimana kita bisa memanfaatkan media masa itu, media digital itu sebagai sarana untuk mempromosikan budaya-budaya lokal. Apalagi kita tahu bahwa Indonesia ini kaya akan budaya, seperti itu. Betul-betul, ini perumpamaan yang sangat bagus banget ya. Kayak budaya ini tuh bisa menjadi pisau bermata dua, karena memang di satu sisi bisa mendorong kepunahan budaya lokal kita, tapi di satu sisi juga justru membangkitkan kelestarian budaya lokal. Bagaimana kita menggunakannya dengan bijak ya. Kemudian dalam menjalankan peran sebagai duta genre, apakah Anissa pernah melihat atau merasakan adanya pergeseran nilai budaya di kalangan remaja akibat tren digital yang terus berkembang? Oke, sebagai duta genre yang interaksinya lebih banyak bersama remaja atau teman-teman sebaya, pastinya aku melihat tuh pergeseran nilai budaya akibat perkembangan tren digital, seperti misalnya perubahan gaya berpakaian, gaya berkomunikasi, atau bahkan sampai pola pikir remaja yang saat ini cenderung ke arah yang instan. Mager dikit pengen pesen makan online ya kan. Kita mungkin dari kita juga sering merasakan hal kayak gitu ya. Ngelihat tren-tren orang luar memakai baju-baju yang mungkin tidak sesuai dengan budaya kita,
kita langsung pengen ngikutin gitu, atau bisa disebut dengan istilahnya FOMO lah ya kalau Gen Z sekarang nyebutnya. Nah, itu sering banget aku temuin, dan sebagai duta genre tentunya aku bisa juga sebagai jembatan nih untuk mereka, em, menyadarkan mereka gitu akan pentingnya memanfaatkan media sosial lebih baik lagi, bagaimana kita bisa melestarikan budaya-budaya lokal itu menjadi suatu hal yang dikenalkan ke halayak luas gitu. Oke, jadi dari fenomena FOMO atau mungkin fear of missing out gitu ya, takut ketinggalan, itu justru bisa jadi pengaruh banget ya untuk kita dalam mengikuti perkembangan tren. Apalagi untuk kita yang Gen Z banget nih, yang apa-apa kayaknya harus ikutan terus deh ya. Betul, betul, betul. Betul. Oke, terus sebagai seseorang yang aktif ya di dunia peliputan dan juga kampanye remaja, apakah Anissa nih pernah melihat platform seperti TikTok atau Instagram itu bisa menjadi media yang efektif untuk mengangkat dan melestarikan budaya lokal? Oke, kalau kita lihat Instagram dan TikTok, zaman sekarang di era digital kayak gini kan, itu semua kalangan bisa ngakses. Kita, baik generasi muda, bisa bertindak sebagai konten kreator, atau bahkan yang cuma mengkonsumsi konten digitalnya aja. Nah, kalau kebanyakan konten kreator yang sering aku lihat memanfaatkan media sosial seperti Instagram atau TikTok itu untuk memperkenalkan makanan khas daerah mereka, terus menyanyikan lagu daerah. Belum lagi kemarin kan Hari Kartini ya. Kebanyakan kalau di media sosial itu ada hashtag Hari Kartini, terus ada juga keyword-keyword yang bisa kita cari kayak outfit Hari Kartini, dan kita bisa lihat tuh di situ banyak dari kita yang memperkenalkan budaya Indonesia seperti ikut merayakan Hari Batik Nasional dengan menggunakan batik khas Indonesia. Nah, itu kan salah satu upaya juga tuh dengan memanfaatkan Instagram dan TikTok, mengupload foto-foto ataupun konten-konten yang mengandung unsur-unsur budaya untuk diperkenalkan kepada halayak luas, seperti itu. Jawaban yang tentunya sangat inspiratif dan mengedukasi kita ya, karena benar banget sih dari tren-tren seperti itu, dan kita juga tentunya merasakan ya, apalagi yang ada namanya FYP itu kan pasti akan lewat tuh di homepage kita, entah itu di TikTok, di Instagram, itu tren-tren seperti itu jika itu memang lagi hits dan trending, tentunya pasti akan lihat di beranda sosmed kita. Oke, Sobat Budaya, perbincangan kita udah semakin menarik dan seru nih nampaknya. Namun, kita harus berhenti sejenak. Tetap bersama saya di podcast Tebu, Terka Budaya. Sobat Budaya, kembali lagi bersama saya Kina Laurika dalam podcast Tebu, Terka Budaya. Bersama narasumber istimewa saya Anissa Novierda. Mari kita lanjutkan perbincangan kita. Di segmen kedua ini kita akan melanjutkan dengan pembahasan mengenai tantangan dalam memperkenalkan budaya di era digital. Novierda ini kan sebagai duta genre yang juga aktif dalam dunia jurnalistik ya. Menurut Anissa sendiri, gimana sih peran generasi muda dalam mempertahankan identitas budaya Indonesia agar tidak tergerus oleh pengaruh budaya luar di era globalisasi ini? Oke, kalau menurut aku peran generasi muda saat ini harus menjadi garda terdepan ya dalam mempromosikan budaya-budaya lokal ke halayak luas. Dari hal-hal kecil aja dulu, dimulai dari hal-hal kecil, contohnya seperti menggunakan bahasa daerah dalam aktivitas sehari-hari, kemudian menggunakan pakaian tradisional dalam momen-momen tertentu, dan yang paling penting memanfaatkan media sosial ke arah yang positif untuk mengenalkan budaya-budaya lokal kita agar dikenal oleh dunia. Nah, gimana cara memanfaatkan memanfaatkan media sosial ini untuk melestarikan budaya lokal? Tentunya dengan membuat konten-konten yang informatif, edukatif, dan juga kredibel supaya bisa menarik audiens dan membuat audiens itu merasa bangga malah dengan
budaya sendiri dan merasa terinspirasi untuk mencari tahu lebih dalam dengan budaya lokal yang telah kita promosikan itu. Dan menurut aku budaya global yang saat ini hampir menggerus budaya-budaya lokal, itu kita tidak perlu anti terhadap budaya global. Kita hanya perlu bijak dalam menyaringnya. Dan budaya global cukup sebagai pelengkap, bukan pengganti. Seperti itu. Betul. Jadi selain dari kitanya yang ikut melestarikan, tentunya kita juga perlu bantuan menggunakan media sosial ya. Dan Iya, betul. dari bagaimana kita mengupload sesuatu konten tentang budaya, itu tuh kita nggak cuma sekedar upload aja, tetapi berita yang kita sampaikan juga harus kredibel ya. Betul. Biar mungkin para teman-teman yang lihat tuh lebih percaya karena sumbernya kan jelas. Terus untuk pengalaman Anissa sendiri nih, apakah ada tantangan terbesar dalam memperkenalkan budaya lokal kepada anak muda melalui platform digital? Oke, aku juga sebagai Gen Z nih yang aktif menggunakan platform digital seperti Instagram, TikTok gitu ya. Tantangannya adalah bagaimana aku bisa membangun sebuah konten yang relevan tapi juga menarik di mata penonton, di mata masyarakat khususnya generasi muda. Apalagi kalau kita lihat generasi muda sekarang, orang-orang sekarang lah ya, hampir keseluruhan itu seneng banget sama yang namanya video singkat atau video pendek. Jadi nggak suka nonton video yang durasinya lama, yang membosankan gitu. Nah itu menurut aku kita harus pintar-pintar membuat sebuah konten yang berisi budaya lokal khususnya untuk menarik audiens gitu. Jadi nggak cuma kredibel, informatif, edukatif, tapi juga nggak ngebosenin gitu. Itu yang paling susah ya. Ya sih betul ya, karena kita ini kan emang bosenan banget ya, apalagi kalau nonton video panjang itu rasanya pasti pengen langsung di skip gitu kan. Jadi emang pengennya tuh video singkat tapi bermakna dan tentunya inspiratif ya. Iya, dan keakuratan juga itu perlu banget ya. Itu paling penting dalam membuat sebuah konten, khususnya budaya lokal. Kita harus cari dulu sumbernya, yang valid gimana ya. Harus kadang-kadang bahkan harus melihat atau Terjun langsung gitu, melihat sudut pandang dari orang-orang, terutama orang-orang yang punya kuasa atau kredibel dalam menanggapi isu-isu atau suatu hal yang berhubungan dengan budaya lokal. Berarti mungkin dalam pengerjaan ini dan berdasarkan pengalaman Anissa juga sering kali terjadi adanya wawancara mungkin ya terhadap orang-orang yang memang expert di bidang tersebut gitu. Betul. Yang memang paham tentang budaya itu sendiri. Iya, jadi konten yang kita hasilkan nanti nggak cuma menarik aja, nggak cuma sekedar viral, tapi juga bermakna dan yang pastinya masyarakat yang menontonnya dapat ilmu. Itu sih yang paling penting. Betul sih, betul. Mungkin selain itu juga yang perlu kita ketahui ya, bahwa sebenarnya tuh nggak apa-apa banget ya kita mendapatkan informasi tentang budaya luar dari media sosial. Cuman tergantung bagaimana kita menerimanya aja, karena nggak semua informasi yang kita dapatkan di media sosial itu bisa kita telan mentah-mentah ya. Perlu ada yang namanya kita saring dulu, apakah ini informasinya memang sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak gitu ya, agar budaya lokal yang memang kita sudah punya ini tidak tergerus gitu ya. Betul, dan sebagai generasi muda nih, kita yang aktif sebagai konten kreator atau bahkan cuma sekedar mengkonsumsi budaya digital atau mengkonsumsi konten digital, kita harus bijak, lebih bijak lagi dalam kalau misalnya kita bertindak sebagai konten kreator, gimana caranya kita membuat sebuah konten, terutama terkait budaya lokal, itu relevan, menarik, tapi juga kredibel. Nah, kalau kita yang bertindak sebagai konsumsi konten digital, gimana caranya biar kita tetap dapat informasi yang kita butuhkan, tapi juga terpercaya, kayak gitu. Oke, berarti jangan lupa buat konten yang menarik dan kredibel juga, dan satu hal lagi, jangan ngebosenin gitu ya. Iya, betul banget. Oke, jadi pemirsa, tidak terasa nih kita udah lama banget nih berbincang-bincang yang seru banget
bahas tentang budaya gitu ya. Saya Kina Laurika bersama tamu saya Anissa Novierda serta seluruh kru yang bertugas harus undur diri. Sampai jumpa pada program kami selanjutnya. Terima kasih.